Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di PAK Podcast ala kadarnya. Saya Hafiz dan rekan saya. Saya Rizky. Tentunya kami berdua akan membawakan acara yang sangat bermakna. Betul sekali Mas Rizky. Gimana kabarnya Mas Rizky setelah kita vakum beberapa episode? Alhamdulillah baik. Kalau Mas Hafiz sendiri gimana? Seperti yang Mas Rizky bisa lihat, saya sehat walafiat. Alhamdulillah kalau begitu Mas. Ya Mas, kira-kira hari ini kita akan mengobrolkan tentang apa Mas? Iya ya, kira-kira apa ya? Mungkin pemirsa ada yang tahu? Atau langsung saja nggak sih Mas Hafiz? Langsung saja Mas. Jadi pemirsa, kita hari ini akan membawakan tema Rahmatan lil Alamin atau biasa yang kita sebut dengan Islam sebagai kasih sayang Allah kepada seluruh alam. Wah, sangat menarik sekali ini temanya Mas Hafiz. Dan pastinya Mas, kita berdua saja yang pastinya kita akan mengundang tamu yang sangat membantu kita untuk paham lebih dalam untuk tema ini. Siapa tuh kalau boleh tahu Mas? Langsung saja kita panggilkan untuk Mas Fadlan dan Mas Tama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan duduk Mas. Wah, Masya Allah. Halal, Masya Allah. Insya Allah. Jadi gimana kabarnya Mas Fadlan dan Mas Tama? Alhamdulillah baik Mas. Sama seperti Mas Fadlan, saya juga terbaik. Alhamdulillah kalau begitu Mas Tama dan Mas Fadlan. Jadi tema kita hari ini yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin Mas bisa menerangkan kepada kita dan pemirsa hal-hal yang mungkin kami belum ketahui tentang rahmatan lil alamin tersebut. Betul sekali Mas Rizky. Mungkin dari Mas Tama dulu ya. Apa sih Mas Islam sebagai rahmatan lil alamin? Baik Mas, jadi kata rahmatan artinya kasih sayang yang didasari ketulusan dan mengharapkan kebaikan. Adapun lil alamin artinya alam semesta dan seluruh makhluknya. Jadi kita definisikan yaitu kasih sayang yang didasari ketulusan yang mengharapkan kebaikan dalam alam semesta dan seluruh pengikutnya. Jadi makna Islam rahmatan lil alamin artinya yaitu kasih sayang yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat untuk mengharapkan kebaikan bagi seluruh alam semesta dan seisinya. Jadi kita seluruh umat Islam adalah keturunan Nabi Adam. Perbedaan suku bangsa, agama, ras itu adalah tantangan untuk kita sebagai umat manusia. Jadi intinya kita itu jangan menjadikan alasan untuk kita untuk berpecah belah. Oke. Wah, jadi Islam sebagai rahmatan lil alamin ini dalam artian kita sebagai umat beragama yang berkasih sayang dan bertoleransi terhadap seluruh alam semesta. Begitu ya Mas? Oh ya, benar sekali Mas. Oke. Sangat-sangat menarik ya Mas. Ini untuk dibahas lebih dalam. Seperti biasa Mas, kita akan membacakan pertanyaan dari warganet untuk kita bahas setelah iklan berikut. Oke. Seger. Le mineral memang beda, badan gampang capek. Le mineral beda banget. Rasanya nggak enak, jadi bisa minum banyak. Cuma ini nih yang nyantumin mineralnya. Bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral dari pegunungan terpilih, mineral esensialnya membuat airnya lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Le mineral kayak ada manis-manisnya. Le mineral, sehatnya mineral terlindungi. Kembali lagi bersama kami di PAK Podcast ala kadarnya. Sebelum kita lanjut sesi berikutnya, silakan untuk Mas Fadlan dan Mas Tama minum minuman yang telah kami sediakan. Ada baiknya sebelum kita minum, kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baiklah, sesi berikutnya adalah sesi baca komen. Yang pertama adalah dari siapa tuh? Kalau boleh tahu, pertanyaannya adalah Nabi Muhammad SAW sangat menjunjung tinggi kasih sayang bagi sesama manusia.
Coba kasih kisah yang menarik. Nah, coba Mas dijawab. Nah, kalau soal kisah Nabi, mungkin saya beri kesempatan untuk Mas Fadan untuk menjelaskannya. Oh, baiklah. Baik. Rahmatan lil alamin itu yaitu berkata dari rahmat sama lil alamin. Rahmat itu artinya kasih sayang, sama lil alamin itu adalah untuk seluruh alam semesta. Rahmatan lil alamin yaitu kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Islam diturunkan itu sebagai kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Tidak hanya kita sebagai manusia, tapi bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan, bisa juga dari makhluk apapun yang ada di muka bumi ini. Dan juga rahmatan lil alamin itu tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk di umat-umat yang lain yang paham dan juga percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Karena yang percaya tidak Tuhan selain Allah tidak hanya Islam saja. Baik, kalau untuk kisah Nabi, banyak kisah Nabi yang membahas tentang rahmatan lil alamin. Sangat-sangat banyak. Tapi saya akan membahas kurang lebih 4 poin. 4 poin ini semoga bisa menjadi manfaat untuk kita nanti. Baik, yang pertama, Nabi Muhammad mempunyai kisah diceritakan bahwa ada seekor anjing. Jadi ceritanya Nabi bersama pasukannya sedang berjalan ke arah Mekah. Karena di Mekah sedang dikuasai sama kaum kafir Quraisy. Mereka menzolimi, mereka menghardik semua orang Mekah. Akhirnya Nabi memerangi mereka bersama pasukannya. Pasukan Nabi beribu-ribu orang saat itu. Kisah menariknya, saat itu ada anjing di tengah jalan. Saat Nabi jalan dari Madinah ke Mekah, itu ada anjing, ibu anjing sedang menyusui anaknya, menyusui anak-anaknya. Kisah menariknya, Nabi memanggil satu sahabat untuk melindungi anjing tersebut. Apa tujuannya? Jadi saat beribu-ribu pasukan itu jalan ke arah Mekah, saat ada sahabat yang menjaga anjing tersebut, sahabat melarang untuk mereka mengusir anjing tersebut. Karena mengapa? Karena itu menjadi hak hewan tersebut di jalan. Jadi dia memberikan berupa susu kepada anak-anaknya tanpa diganggu makhluk lain. Makhluk lain di sini kita sebagai manusia, karena konteksnya yaitu hewan, yaitu anjing. Itu kisah yang pertama. Kisah kecil saja. Seorang anjing yang menyusui di tengah jalan, Nabi sangat menyayangi anjing tersebut. Ada juga, itu saat di Mekah, sumur-sumur itu tinggi. Setinggi kurang lebih pinggang kita. Kurang lebih. Tapi waktu itu, ada anjing, ada kucing, ada onta, mungkin onta tinggi ya. Ada juga sapi. Mereka tidak sampai untuk minum air sumur. Apa yang dibuat oleh Nabi? Nabi menyuruh sahabat untuk menurunkan sumurnya kurang lebih setelapak kaki kita. Untuk apa tujuannya? Untuk hewan-hewan tersebut bisa meminum air sumur tersebut, untuk dia minum, untuk anak-anaknya minum, agar mereka tidak kehausan. Itulah kisah kecil saja, kejadian kecil saja, tapi sangat bermakna untuk hewan. Itu kalau untuk hewan. Terus kalau untuk manusia, pernah ada cerita bahwa seorang pengemis buta di pasar Madinah yang selalu mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Caciannya berupa kata-kata kotor, kata-kata yang menyakiti Nabi saat itu. Tapi apakah yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi memarahi dia? Tidak. Apakah Nabi menghardik dia? Tidak. Apakah Nabi memerangi dia? Tidak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mendekat ke dia. Nabi mendekat, Nabi kasih makan. Sahabat di belakang sudah memberitahu, wahai Rasulullah, dia mencaci engkau, dia menghina engkau, tapi kenapa engkau beri dia makan? Kenapa engkau sangat menghargai dia? Apa kata Nabi? Saya yakin bahwa dia akan bersyahadat kepada Allah. Tidak mungkin ya Rasulullah, kata sahabat. Mengapa tidak mungkin? Dia mencaci engkau ya Rasul. Bagaimana dia bisa syahadat? Secara logika manusia. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi memberi makan dia.
Nabi sangat-sangat lembut dengan dia. Bahkan pada saat Nabi menyuapi dia pun tetap bilang, sangat lembut sekali tangan engkau, tidak seperti Muhammad yang mengucapkan kata-kata kotor itu. Dia terus mencaci Nabi. Karena mengapa? Dia kan buta. Dia tidak tahu itu bahwa Nabi yang sedang memberi makan dia. Hari berhari terus dilakukan oleh Nabi. Dihancurkan dulu makanan yang sampai lembut, disuap oleh Nabi. Dihancurkan lagi, disuap oleh Nabi. Sampai sahabat geram dengan Nabi. Mungkin ya dalam hati, ya Rasulullah, kenapa engkau terus melakukan seperti itu? Dia sedang mencaci engkau. Setiap hari dia mencaci Nabi. Nabi seorang penyihir. Muhammad itu seorang penyihir. Muhammad itu seorang pembohong. Muhammad itu seorang penipu. Tapi Nabi tetap memberikan sarapan, makan siang, makan malam. Pokoknya Nabi kasih semuanya untuk pengemis tersebut. Hari demi hari, waktu demi waktu berlalu, sampailah Rasulullah SAW wafat. Pada saat wafat, mencari pengemis tadi, kemana orang yang sering memberi makan saya. Belum tahu kita berapa hari dia menandakan seperti itu. Ada kisah selanjutnya yang menyambungkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq, sahabat pertama Nabi, Khulafaur Rasyidin yang pertama, itu menanyakan kepada Aisyah, yang kebetulan Aisyah adalah anaknya Abu Bakar, istrinya Nabi. Ya anakku, wahai anakku, apa yang belum saya lakukan semasa Rasul masih hidup? Aisyah ngomong, ada satu pengemis buta yang sering mencaci Nabi di ujung pasar Madinah. Pada saat Abu Bakar datang ke pasar tersebut dan mendatangi pengemis tersebut masih mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Muhammad penipu, Muhammad penyihir, Muhammad apalah, selalu dia cemooh Nabi. Pada saat Abu Bakar datang, apakah Abu Bakar marah? Tidak. Abu Bakar lemah lembutnya sama seperti Nabi. Abu Bakar kasih makan dia, karena tahu Nabi dulu memberi makan dia. Pada saat Abu Bakar memberi makan dia, apa yang dilakukan oleh pengemis tadi? Dia muntahkan apa yang dikasih Abu Bakar. Mengapa? Apa yang dikatakan pengemis tadi? Kamu bukan orang yang dulu. Orang dulu itu memberi makan saya lemah lembut. Makanannya dihancurkan agar saya bisa makan. Kamu pasti bukan orang dulu. Kamu siapa? Kata, kamu orang lain, katanya. Paham pengemis itu bahwa itu bukan orang yang pertama. Ya, dia tahu. Abu Bakar pun memberitahu bahwasanya yang memberi makan engkau itu adalah Nabi Muhammad SAW. Pada saat itulah pengemis itu sangat-sangat nangis, sangat-sangat terseduh-seduh bahwa dia tidak menyadari orang yang setiap hari dia caci, setiap hari dia maki, merupakan orang yang paling peduli dengan dia, paling sayang. Sekitaran orang pasar itu nggak peduli sama pengemis, sama seperti sekarang kita nggak terlalu peduli sama pengemis. Sama kayak dulu kayak gitu. Itu yang terjadi pada saat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadi sahabat di awal ngomong, nggak mungkin ya Rasul dia bersyahadat, dia saja mencaci engkau. Pada saat itulah pengemis tersebut mengucapkan di depan Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat di depan Abu Bakar dan dia mengakui kesalahannya dan dia bertobat ke Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kisah yang paling memikat hati kita kepada Nabi. Memang ada beberapa riwayat yang mengatakan cerita ini doif atau lemah, tapi kita mengambil pelajarannya bahwasanya Nabi itu tidak memilih-milih orang, bahkan musuhnya pun itu diberi makan. Orang yang mencaci dia pun. Mungkin kalau kita nemui itu langsung tonjok gitu, langsung kita kelahi ya kan? Kita selesaikan langsung gitu kan. Tapi nggak dilakukan oleh Nabi. Nabi lemah lembut, bahkan diberi makan. Adakah orang seperti itu sekarang? No, aku pun enggak. Seperti itulah Nabi Muhammad itu orang yang paling sempurna. Kisah pertama. Kisah yang kedua, saat Nabi ingin ingin berdakwah ke Taif. Jadi waktu itu Nabi berjalan sendirian. Karena kalau misalnya pakai onta, itu sudah diintai oleh penduduk Taif. Bunyi onta itu kan
agak ribut. Jadi pasti ada yang datang nih kata Taif. Tapi pada situ Nabi berjalan kaki dan melihat. Biasanya kalau kita datang ke rumah orang, kita bertamu ke rumah orang, kita akan disambut ahlan wa sahlan. Ahlan itu keluarga, sahlan itu mudah. Jadi kita disambut dengan secara keluarga, kekeluargaan, disambut dengan urusan kita menjadi mudah. Artinya kita datang itu membawa urusan dan urusan kita selesai pada orang tersebut. Itu ahlan wa sahlan. Tapi apa yang terjadi? Nabi tidak disambut dengan ahlan, Nabi tidak disambut dengan sahlan. Nabi dianggap sebagai musuh. Nabi dianggap sebagai lawan oleh penduduk Taif. Apa yang terjadi? Kita biasanya datang ke orang mengharapkan, wah orang ini akan memberi apa ya, orang ini akan menyambut apa ya. Hidangannya apa? Tapi apa yang terjadi? Tidak sama sekali. Nabi disambut oleh tulang unta. Nabi disambut kotoran. Nabi dilempar batu. Nabi dilempar kayu pada saat itu. Padahal Nabi ingin berdakwah ke Taif, tapi tidak dihargai sama penduduk Taif. Pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi bersembunyi di balik bukit. Nabi mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, aku tidak ada tempat lagi bergantung. Aku tidak lagi tempat yang melindungi kecuali Engkau. Langsung dijawab sama Allah. Datanglah Malakul Jibal, malaikat yang menjaga dua bukit. Apa kata malaikat Jibal? Ya Rasulullah, pilih bukit mana yang ingin aku endapkan ke mereka. Hati yang marah, pikiran yang kacau biasanya akan mengiyakan karena menguntungkan bagi kita. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi berdoa kepada Allah. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah Engkau di masa depan. Biarkan saya sekarang sakit, biarkan saya sekarang lelah, tapi ini untuk jangka panjang umat Islam. Mungkin di kita tidak bisa seperti itu, sangat-sangat tidak bisa. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW membuktikan itu, bahwasanya seluruh perbuatan itu berpikir orientasi jangka panjang. Itu kisah-kisah yang mungkin menjadi tolak ukur kita. Rahmatan lil alamin. Islam sebagai kasih sayang untuk seluruh alam. Yang saya sebutkan tadi bukan untuk umat Islam saja, bahkan orang yang memerangi Nabi. Kita dilempar batu, kita dilempar kayu, tapi kita berdoa dengan mereka, ya Allah, dia akan taubat. Coba lihat sekarang di penduduk Taif, 100% mereka bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka bersyahadat. Terbukti Taif 100%. Orang yang melempar Nabi itu, melempar batu ke Nabi, orang yang paling banyak bersyahadat dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah mungkin kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga kisah ini menjadi tolak ukur kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan cinta kita kepada Allah, dan meningkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga saya doakan kita semua di sini mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat nanti. Amin. Mungkin itu kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga menjawab pertanyaan dari warganet tadi. Siapa cukup lebih siapa? Jadi poin yang Mas Fadlun sampaikan tadi adalah Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk berkasih sayang sesama makhluk hidup ciptaan Allah, bahkan musuh sekalipun. Tapi kita harus tetap menjaga jati diri kita sebagai manusia yang berpendirian. Ya, sangat-sangat betul, Mas. Baik, masuk ke pertanyaan kedua dari @webel_and_good. Pertanyaannya, Bang, tolong kasih saran untuk anak muda yang kasih sayangnya melalui pacaran. Nah, gimana Mas Fadlan? Oke, kalau soal pacaran ini sepertinya agak sensitif. Aduh, kenapa tuh? Soalnya ini apalagi kita sebagai anak muda, Aduh, apalagi udah Gen Z. Gen Z. Jadi agak gimana gitu bahasanya. Tapi yang pasti kita tetap ya seperti dalil di surat Al-Isra, ya betul, Al-Isra surat ke-17 ayat 32 yang sering bahkan kita hafal ya.
wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi jangan engkau dekati zina, sesungguhnya itu adalah jalan yang sesat atau jalan yang tidak benar. Kata yang dipakai oleh Allah untuk menegur kita itu jangan dekati zina, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Bukan jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Apabila kita mendekati pasti akan tertarik terus menerus. Itu mendekati zina. Kayak candu ya. Iya, kayak gitu. Tertarik, interesting. Ya, bahasa Inggris. Maksud kejam tuh interesting. Jadi kalau masalah pacaran itu saya tidak terlalu bisa menjelaskan ya, tapi itu sesuai pengetahuan saya saja. Itu kalau soal pacaran itu biasanya berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Jadi sang anak itu kurang kasih sayang dari orang tua, kurang validasi dari orang tua, kurang pengakuan. Validasi itu kan pengakuan, kurang pengakuan dari orang tua, kurang ini pengakuan lah kayak gitu. Jadi anak ini merasa seperti saya ini nggak berarti apa-apa kayak gitu. Karena kesepian tidak ada arti kayak gitu. Jadi dia butuh, mungkin ada orang yang datang, mungkin kalau anak cowok mungkin ada cewek yang datang memberikan kasih sayang yang dia tidak dapatkan dari orang tuanya. Dan si cewek ini mengajak dia pacaran. Kayak gitu. Si cewek mengajak dia pacaran, mengajak cowok pacaran, dan cowoknya mau. Nah inilah yang biasanya terkadang terjadi yang namanya itu pacaran. Menurut saya pacaran itu boleh asalkan diniatkan untuk menikah. Bukan untuk senang-senang saja. Bukan untuk senang-senang. Ta'aruf. Jatuhnya ta'aruf. Tapi memang kita bahasa kita tuh kalau bisa kita ngomong, siapapun ustadz yang kita tanya, Pak Ustadz boleh nggak kita pacaran? Udah pasti jawabannya nggak boleh, titik, haram. Tapi kalau menurut saya, sepengetahuan saya, pendapat saya, pacaran itu boleh, tapi dengan tujuan serius dengan orang tersebut untuk dinikahi di jenjang yang lebih serius, di pernikahan, menikah itu pacaran boleh di situ. Tapi kalau yang terjadi di masa sekarang, pacaran hanya sebagai senang-senang, pacaran hanya sebagai buang waktu, buang uang. Sedangkan kita sekarang itu lagi butuh yang namanya waktu, butuh yang namanya uang. Anak muda butuh uang, butuh waktu. Pacaran membuat dua aspek penting itu menjadi sia-sia. Jadi kalau ditanya, gimana sih kasih pendapat atau kasih saran untuk anak muda yang berpacaran? Ya udah, omong aja. Putusin. Boleh. Boleh. Tapi kita harus menggunakan bahasa yang halus, bahasa yang lembut. Kita datangi baik-baik, kita tanya, apa sih manfaat pacaran? Kalau misalnya dia bilang, pacaran, orang yang menjadi pacar saya itu menjadi semangat saya untuk ke sekolah atau mungkin ke univ, itu mungkin ada pertimbangan. Bukannya saya mengiyakan dia pacaran, itu bukan, tapi ada pertimbangan. Oh mungkin dia pacaran ini sebagai dia menjadi lebih baik, sebagai dia untuk kedepannya menjadi lebih baik. Oh merubah diri lah. Merubah diri, kayak gitu. Itu menjadi pertimbangan. Pertimbangan tidak apa-apa. Apalagi kalau misalnya dia tidak pacaran, dia bunuh diri. Itu jadi pertimbangan itu sangat-sangat penting. Selalu penting pertimbangan itu. Jadi kita tidak bisa kalau belajar Islam, belajar agama, itu tidak bisa menjadi dari satu sumber. Harus dari sumber yang lain. Harus dikaji lagi, dikaji terus gitu. Nah, kalau itu saran saya, tanya dulu manfaatnya apa. Kalau misalnya dia ngomong, saya gabut aja, pasti itu untuk senang-senang dan itu haram mutlak 100%. Tapi kalau misalnya dia mempunyai masalah keluarga, tidak ada keluarga lagi di kota yang dia tinggal, yang ngurus dia ini adalah pacarnya, mungkin itu menjadi pertimbangan, bisa dipertimbangkan. Bukan kita menghalalkan, tapi kita menjadi pertimbangan. Oh mungkin ini sebagai bentuk jalan Allah untuk dia menjadi lebih baik. Menurut saya itu
kalau misalnya saran ya, kan dari Waibel and Gun meminta saran ya. Iya, udah saran. Jadi untuk Waibel and Gun itulah saran saya. Apa sih manfaat berpacaran itu? Nah, kalau misalnya manfaatnya baik, berarti baik. Silahkan, bukan silahkan, tapi pertimbangkan lebih baik. Pertimbangkan lebih baik. Tapi kalau untuk yang senang-senang saja, membuang Putusin. langsung Putusin. putusin aja. 100% mutlak haram itu. Haram. Mungkin itu penjelasan saya untuk dua pertanyaan. Sangat-sangat bagus pertanyaan dari warganet. Tadi dari siapa juga lebih tahu sama Waibel and Gun ini sangat keren ini warganetnya. Iya. Biasa Pak, warga itu senang juga. Iya. Apalagi Gen Z kan. Iya. Baik Mas Fadlan, jadi inti dari poinnya itu adalah pacaran itu haram mutlak, tapi kita ada pertimbangan yang bisa membuat kita berpikir dua kali untuk yang diri lebih baik gitu, yang bisa merubah diri ya, atau yang bisa menjaga kita gitu ya. Betul. Jadi itu kan kita butuh dua kali berpikir jadinya. Kita simpulkan itu haram mutlak, tapi bisa dipertimbangkan dengan dua kali berpikir. Nah, itu keren. Oke. Baiklah Mas Fadlan dan Mas Tama, itulah dua pertanyaan dari warganet yang kita bahas. Ya kerasa ya Mas, kita sudah di penghujung acara ini. Cepat sekali ya. Betul sekali Mas, gak kerasa ya. Rasa ya. Baiklah Mas Fadlan dan Mas Tama, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga podcast kita hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang berguna untuk kedepannya. Amin. Tetaplah penasaran, tetaplah terinspirasi, dan sampai jumpa lagi. Saya Hafiz, Saya Rizky. kami Pamit undur diri. Salam podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah podcast yang bisa kami buat. Semoga podcast ini menjadi hal yang berguna, hal yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga podcast ini bisa menjadi acara yang betul-betul podcast nantinya. PAK, podcast ala kadarnya. Sesuai dengan kadarnya, tempatnya memang ala kadarnya, tapi isinya boleh dipertimbangkan. Podcast ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Agama Islam bersama Ibu Ririn Gusti, dan nanti akan ditayangkan di hari Rabu di jam Ibu Ririn Gusti di jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. See you next time. Saya Fadlan, saya Hafiz. Saya Rizky. Saya Tama. Saya Andre. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.